Dunia ini seperti mesin. Mesin itu jalan sendiri. Ya, oke lah mesin itu diciptakan oleh Tuhan, tapi ketika Tuhan sudah menghidupkan mesin, mesin itu jalan sendiri. Tuhan nggak ada lagi sangkut pautnya dengan mesin itu. Nah, gitu. Sehingga Le Corbusier menganalogikan arsitektur dengan mesin. Gitu ya. Kemudian manusia, konsep manusia juga beda. Ya, di dalam Islam manusia itu hamba dan khalifah. Ya. Tapi di arsitektur modern manusia itu homo economicus, yang disebut dengan homo economicus. Manusia itu adalah hewan yang orientasi hidupnya itu ekonomi. Ya, efisiensi menjadi nilai hidup. Ya. Ketika bicara arsitektur selalu bicara nilai-nilai ekonomi. Nah, sehingga pabrikasi salah satunya, ya. Ya. Arsitektur cepat dibuat, ya, murah dan estetis, nah, gitu. Murah dan estetis. Ya. Jadi, ya, ukuran keberhasilan arsitektur itu pada nilai ekonomi, yang itu berkaitan dengan teknologi. Ya. Sedangkan arsitektur postmodern, ya manusia itu hewan yang punya hasrat. Ya, sehingga dikatakan oleh Robert Venturi, arsitektur postmodern itu form follow fun. Ya, arsitektur itu harus menyenangkan lah gitu. Jangan serius-serius seperti arsitektur modern. Arsitektur modern itu kan serius banget loh. Ya. Arsitektur itu harus menyenangkan, harus menggugah gitu ya. Kenapa ya? Karena bagi mereka manusia itu hewan yang punya hasrat, gairah gitu ya. Arsitektur itu harus bisa memenuhi kebutuhan hasrat tadi. Sementara modern arsitektur memenuhi kebutuhan ekonomi. Di dalam Islam tidak. Ya, arsitektur itu selain digunakan untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia, fungsional, berarti fungsi yang penting, ya. Arsitektur untuk mewadahi diri manusia sepenuhnya. Ya, arsitektur selain untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia di dunia, ya, arsitektur untuk mewadahi kebutuhan manusia seutuhnya. Yang manusia itu punya tubuh, manusia punya sisi emosional, dan manusia punya jiwa. Dan dalam ikhtiar memenuhi kebutuhan itu, di dalam Islam ada nilai ibadahnya. Arsitektur modern nggak ngomong ibadah, nggak ngomong pahala, nggak ngomong dosa. Arsitektur postmodern nggak ngomong ibadah, nggak ngomong pahala, nggak ngomong dosa. Hanya arsitektur Islam yang bicara itu. Jadi ya diagram ini merupakan penjabaran dari yang ini ya, yang sebelumnya ya. Jadi ini pondasinya arsitektur Islam yang menjadikan arsitektur Islam benar-benar berbeda dengan arsitektur yang lain gitu ya. Nah, ini salah satu aplikasinya kawan-kawan. Ketika kita bicara arsitektur itu sebagai kebutuhan manusia, maka kita harus bicara manusia itu apa kan gitu. Sehingga nanti arsitektur seperti apa yang harus dirancang agar bisa memenuhi kebutuhan manusia tadi. Nah, kalau di arsitektur modern, nah yang ini nggak ada nih kawan-kawan. Di arsitektur modern yang ini nggak ada. Nah, yang ini nggak ada ini. Bagian ini hilang, arsitektur modern. Kenapa? Karena dalam arsitektur modern dianggap manusia nggak punya jiwa. Manusia itu ya kumpulan dari organ yang fisik itu. Ya. Kalau bahasa kasarnya manusia itu ya cuma tulang, daging dan saraf. Nah, itu manusia gitu ya. Tulang, daging dan saraf itu manusia. Sehingga arsitektur modern selalu berkutat pada kebutuhan tubuh ini dengan teknologi, perlindungan, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan. Nah, selalu berkutat sini. Yang sifatnya kuantitatif. Kenapa? Karena tubuh manusia itu terukur. Ini arsitektur modern. Dengan teknologi dipenuhnya. Bagaimana agar arsitektur itu melindungi manusia? Dibuatlah sistem struktur yang semakin kokoh, semakin rigid. Kalau terjadi gempa sampai 10 skala Richter, ya, bangunannya tidak roboh. Dengan teknologi. Ya. Dan itu terukur semua, nggak boleh kira-kira. Gitu ya.
Arsitektur postmodern mengakui jiwa manusia, tetapi kebutuhan jiwa ini sifatnya menjadi subjektif, dikira-kira. Ya. Sehingga setiap arsitek punya rumusannya masing-masing ini. Ya. Setiap arsitek dia ngira-ngira sendiri, ya, menghayati sendiri. Ya. Spiritualitas itu sekedar penghayatan. Tidak ada firman Tuhan, ya, tidak ada Tuhan di luar sana. Tuhan itu di dalam hati kita. Makanya ada perkataan konyol gitu ya. Jilbabin hatinya dulu, baru jilbab fisik gitu. Itu postmodern gitu ya. Tapi dalam arsitektur Islam, kawan-kawan, jiwa manusia diakui. Ya. Dan keseluruhan ini, keindahan, kehormatan, kebersamaan, identitas komunikasi ini, ya, kebutuhan-kebutuhan ini bukan rekaan, bukan perasaan, bukan penghayatan, tapi sudah diberikan informasinya oleh Allah di dalam Al-Quran maupun dijelaskan oleh Rasul Muhammad di dalam hadis. Tentang estetika yang baik di dalam Islam itu seperti apa. Sehingga bangun arsitektur menjadi indah sesuai dengan koridor Islam. Kan gitu. Arsitektur yang mencerminkan kehormatan itu seperti apa? Ya, gitu. Apakah seperti arsitekturnya Fir'aun yang tinggi, yang besar-besar, baru terhormat? Arsitektur yang terkait dengan kebersamaan masyarakat seperti apa? Ini penting, ini bagus ini ya. Press kemarin, Kere dari Burkina Faso dapat penghargaan tertinggi di bidang arsitektur, dan dia mengangkat kembali arsitektur komunitas yang sudah dimulai oleh Hasan Fathy. Hasan Fathy seorang Muslim taat dari Mesir, ya, memperkenalkan arsitektur Islam yang pendekatannya pada komunitas. Dulu kita belum pernah ngomong arsitektur komunitas di Indonesia. Ya, Hasan Fathy tahun 50-an itu sudah bicara itu. Bagaimana arsitektur ini dapat dibangun bersama-sama oleh masyarakat. Dari mana kita mencontoh? Dari masa Rasul Muhammad. Rasul Muhammad bangun masjid melibatkan masyarakatnya. Bukan saja secara finansial, ya, tetapi juga secara teknik. Ya, masyarakatnya bisa apa? Yaitu dibagi tugas oleh Rasul Muhammad. Itu yang dilakukan oleh Hasan Fathy. Jadi individualitas dalam arsitektur itu tidak dikenal dalam tradisi Islam. Ya. Arsitektur erat kaitan dengan kebersamaan masyarakat. Memenuhi kebutuhan arsitektur itu secara komunal, bukan saja secara finansial ya. Ya, ada yang tidak punya rumah, ya kita bantu apakah dengan infak, sodako atau bahkan wakaf gitu ya. Tapi juga secara keteknikan, bagaimana teknik-teknik setempat itu didaya gunakan untuk membangun arsitektur bagi masyarakat di sana. Itu sudah dimulai contohnya oleh Pak Andi Rahman sekarang. Bagaimana memanfaatkan ketukangan bata masyarakat di sana, buat bata sampai menyusun bata. Ya. Sehingga ketika arsitektur itu dibangun, dampak positif terhadap masyarakat itu tinggi. Gitu ya. Tidak perlu pakai tukang dari luar negeri, tidak perlu pakai bahan dari luar negeri, segala macam. Kemudian yang keempat, identitas. Arsitektur yang mencerminkan identitas kita sebagai umat Islam harus seperti apa. Dan yang kelima, komunikasi masalah makna. Arsitektur Islam selalu menyampaikan makna-makna tauhid, makna-makna spiritualitas Islam di dalam bentukan arsitekturnya. Setiap unsur arsitektural yang digunakan, bentuk, warna, bahan, komposisi, ya, keseimbangan segala macam itu ada cerita tauhidnya, gitu ya. Yang ini kembali ke materi sebelumnya, argumentasi arsitektur Islam ini semua bersumberkan dari wahyu, baik kebutuhan tubuh maupun kebutuhan jiwa. Ini adalah turunan dari diagram ini. Ya, jadi arsitektur Islam itu untuk mewadahi manusia sepenuhnya. Nah, apa itu manusia? Ya ini manusia itu dalam Islam. Dia punya tubuh dan punya jiwa. Tubuh punya kebutuhan, jiwa punya kebutuhan. Gitu. Nah, ini contoh bentukan arsitekturnya bisa kita lihat kawan-kawan ya. Ya filsafat ya kanan atas ini arsitektur modern ya. Dia